Jadi sekarang jualan apa? Pulsa? Ya, jadi pedagang pulsa ya Pak. Pedagang pulsa, tapi 40M. Ya Alhamdulillah. Itu ya berkat dari tim-tim yang luar biasa. Untuk secara margin untungnya tipis ya? Untung tipis. Berapa? Nggak penting untung tipis. Yang penting berkelanjutan dan omsetnya besar. Ya. Ya, salam sukses untuk kita semua. Masih bersama Helmi Bicara dalam episode atau playlist Pemburu Cuan, di mana saya menampilkan pengusaha-pengusaha muda, ya, startup, perusahaan-perusahaan rintisan yang mencapai sukses dan semoga menjadi inspirasi. Tamu saya kali ini agak unik, ya, lulusan pesantren, kemudian jatuh bangun mungkin 30 kali, 40 kali jatuh bangun, sampai akhirnya dia berbisnis. Sesuatu yang nggak perlu modal katanya, tapi omzetnya sekarang sudah 40 miliar hanya dari bisnis satu ini. Tamu saya adalah Muhammad Dardiri. Alhamdulillah. Ya Pak. Ya, selamat siang. Jangan grogi dong. Ini baru pertama kali nih. Alhamdulillah. Bukannya dulu biasa ngomong di muka umum? Ya dulu. Karena udah sekitar hampir 4 tahun nggak diasah Pak. Jadi kurang pas lah kalau bicara lagi. Jadi sekarang jualan apa? Pulsa? Ya, jadi pedagang pulsa ya Pak. Pedagang pulsa, tapi 40M. Ya Alhamdulillah. Itu ya berkat dari tim-tim yang luar biasa. Oke. Saya hanya perintis, habis itu nanti dijalani sama orang-orang yang hebat setelah saya di perusahaan itu. Iya. Ada berapa brand katanya yang dipegang ya? Sekarang ada 18 brand. Hanya untuk pulsa saja? Untuk pulsa saja. Memang untuk kita fokuskan ke pulsa saat ini. Karena memang ya secara resiko rendah sekali. Rendah ya? Oh ya, walaupun memang untuk secara margin untungnya tipis ya? Untung tipis. Berapa? Nggak penting untung tipis. Yang penting berkelanjutan dan omsetnya besar. Ya. Yang penting itu tipis nggak apa-apa, tapi kali sering kali banyak. Kali gitu banyak, ya. Itu katanya. Oke, sebelum saya lanjut, Mas Dardiri, apa arti sukses untuk seorang Dardiri? Arti sukses bagi saya itu ya sebenarnya kenyamanan ya. Iya, kenyamanan. Jadi percuma kita banyak bisnis yang neko-neko dan yang seperti sekarang anak-anak muda itu larinya ke Ponzi dan sebagainya. Tapi secara kenyamanan mereka dikejar-kejar oleh masalah-masalah yang luar biasa di belakangnya kan. Itu udah masalah saya dulu gitu loh. Udah lewat ya? Udah lewat. Udah hatam dari. Udah hatam. Sekarang dulu main forex juga? Iya, forex sekitar 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun berjalan, robot forex atau sebagainya juga sama aja. Tapi alhamdulillah sejak pengen hijrah ke zona retail atau sebagainya itu udah saya tinggalin. Jadi udah insaf? Alhamdulillah insaf. Anak pesantren. Benar, iya. Lulusan pesantren atau nggak lulus malah? Sebenarnya nggak lulus. Tapi alhamdulillah. Iya. Walaupun nggak lulus itu kita tetap tetap sami'na wa atona sama Kiai. Sama Kiai. Itu yang membuat mungkin perjalanan saya mulai diberi rahmat, kemudahan. Itu aja. Jadi pesantren mana dulu? Dulu pertama itu kan jadi capel calon pelajar di Gontor, tapi tapi habis itu pindah ke Al Barokah. Nah, Al Barokah ini 3 tahun, habis itu karena saking bandelnya itu dikeluarkan. Habis dikeluarkan, pindah saya ke pondok luar biasa di Kutai Kartanegara, di Tenggarong itu di Ibadur Rahman. Kelas 6, saking nakalnya juga, kelas 6 itu udah mau lulus, setengah tahun lagi, ya dikeluarkan lagi. Itu. Jadi perjalanan itu lebih banyak di jalanan. Setelah saya dikeluarkan, keluar sekolah ya, ini diantar ke pondok, diantar dari pondok ke rumah itu, sampai rumah bapak itu diserahin saya. Waktu diserahin saya sama pondok, bapak diem itu. Sedih ya, namanya bapak, mohon maaf bapak. Jadi waktu itu bapak diem saja. Setelah pengasuhannya pulang, wah, bapak nggak ada negur sama sekali nih. Seakan-akan ya namanya anak sudah mulai beranjak dewasa, seakan-akan seperti kayak diusir gitu. Akhirnya saya harus banyak belajar, ambil tas keluar. Satu hal yang
bernilai bagi saya itu adalah ketika saya harus keluar dari rumah, itu ya saya duduk di tepi Mahakam. Umur berapa tuh? Pada saat itu umur 19 tahun. 19 tahun, oke. Iya, 18-19 tahun lah. Oke, terus? Itu mau bunuh diri. Sempat bunuh diri? Iya. Di tepi Sungai Mahakam? Tepi Sungai Mahakam. Karena kita anak Mahakam ya, jadi tepi Sungai Mahakam itu satu-satunya jalan kita harus lompat mau bunuh diri. Karena di pondok pun kita nggak diterima, di keluarga pun sepertinya tidak diterima, apalagi warga, keluarga apalagi masyarakat sekitar, rasanya kok kayak nggak bermanfaat sekali saya kan gitu. Akhirnya saya harus terjun ini di Mahakam gitu. Tapi kan kamu bisa berenang lah pasti anak Mahakam. Walaupun kita bisa berenang ya, Mahakam kan beda Pak. Habis itu ada anak jalanan, "Hei Bang, mau ngapain? Mau bunuh diri kah? Lompat-lompat aja, tinggal lompat betul gitu kan." Akhirnya anak kecil kita aja yang susah ini pengen hidup untuk masa depan. Sampai masak nggak gitu. Akhirnya disitulah tempat saya berdiskusi. Anak kecil itu bilang gitu? Anak kecil. Akhirnya kita ngobrol, ya pernah sempat jadi pengamen juga di tepi Mahakam. Di mana tuh? Samarinda? Di Samarinda. Samarinda? Iya, di Samarinda. Pernah sekitar beberapa bulan. Setelah itu kita ya jatuh bangun lah, kesana kemari lah, nggak jelas pada saat itu. Ya masa-masa itu kan kita habis dari pondok, kita nggak tahu kehidupan luar seperti apa. Jadi taunya kehidupan luar itu enak sama seperti di rumah atau seperti di pondok. Ternyata tidak. Keras banget. Keras banget. Nyari makannya pertama dari sebagai apa? Dari maksudnya? Nyari makannya apa? Nyari Kerjanya makannya apa? dari ngamen itu. Ngamen? Terus tidur sama mereka. Mereka masih ada yang kenal sama saya. Di jalanan? Di jalan. Gitu. Sekarang udah dewasa, mereka punya usaha-usaha juga. Nah, itu berkat dari kita selalu memberikan pendidikan kepada mereka. Kan pada saat saya di pondok itu kan ajarannya pendidikan ya. Jadi pada saat kita di luar juga bicara pendidikan terus. Walaupun kita berbaur sama anak-anak jalanan. Loh, kamu aja gagal pendidikan kok ngajarin orang tentang pendidikan? Ya setidaknya adalah sedikit-sedikit Pak. Sedikit-sedikit itu. Jadi kalau kamu itu apa? SMA tamat? SMA nggak tamat. Bahkan tamat? Iya, ijazah saya pakai C nih. Pakai C tahun 2012 lagi. Pakai C? Iya. Itu tingkat pendidikan terakhirmu tuh pakai C? Betul. Itu pun bayar kali? Enggak? Kebetulan dapat gratis dari pemerintah. Luar biasa. Iya. Terus titik balikmu di mana? Apa dari? Titik balikku itu di MLM ya. Pada waktu kita di jalan itu ada orang kok kelihatan sukses yang bicaranya flexing ya, ngomongin masalah kekayaan, terus bicara masalah kapal pesiar sebagainya, masa dulu lah, masa lalu di MLM. Coba-coba ikut. Ternyata ilmunya di situ yang bagus, bukan bisnisnya yang bagus, tapi memang cara orang-orang MLM itu mendidik kita sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan tidak keluar dari sekolahan, sekolahan ya, di situ bagus di MLM. Jadi kita masuk MLM, bayar presentasi untuk ngajak 1-2 orang, gagal, nanti masuk MLM kedua, gitu terus perjalanan sampai tingkat akhir, tingkat MLM-nya itu MLM tentang money changer. Nah, nggak saya sebutkan namanya. Itu kita bisa bawa banyak orang, banyak uang. Ya, ngumpulin uang, kita investasikan, karena itu sangat menggiurkan pada saat itu. Itu bisa sampai 100%, 2%, 200% dalam sebulan. Untungnya? Untungnya. Itu dalam 1 tahun jalan, bagus. Nah, saya terjerat di situ sekitar 13 miliar. Rugi? Ya sebenarnya yang rugi saya sedikit. Rugi itu uangnya masyarakat yang rugi. Banyak uangnya masyarakat yang kena. Tapi ya secara mental saya kena. Dikejar-kejar pada saat itu. Sekarang udah alhamdulillah. Oh, jadi kamu pegang investasi orang? Iya, hanya ngajak kan. Sistem MLM itu kan kita ngajak. Nanti untuk uang itu masuk ke dalam, bukan ke saya kan, masuknya ke perusahaan MLM. Kamu dapat komisi? Nah, saya dapat komisi, seperti itu. Itu pada masa tahun 2011. 2011. Masuk 2011,
investasi itu menjerat saya sekitar 13 miliaran. Kamu kabur? Oh enggak, saya nggak bisa kabur. Saya orang situ, orang tua dekat situ. Saya dididik sama orang tua itu sebesar apapun masalah kita harus Hadapin. Iya, itu dari orang tua. Memang didikan orang tua, walaupun orang tua itu seorang petani, tapi beliau mendidik saya bagaimana caranya tetap menghadapi resiko atau masalah-masalah. Ayah marah lagi setelah kejadian itu? Kejadian itu marah lagi. Karena banyak kebun-kebun yang dijual juga. Untuk mengganti? Iya, satu persatu. Diganti semua? Iya, nggak semua. Tapi ada sebagian yang sudah legowo. Kan ini namanya investasinya investasi yang high risk ya. Mereka juga ada yang legowo, ada yang biasanya yang nggak legowo itu investasi kecil-kecil biasanya yang nggak legowo itu. Kalau investasi yang gede-gede itu mereka ngerti lah. Yang kecil-kecil itu yang kayak 500.000, 1 juta, 2 juta pada masa itu kan gede ya bagi mereka. Bagi anak-anak mahasiswa ya itu aja yang mereka kejar-kejar. Jadi kita gantiin yang kecil-kecil. Yang besar-besar itu ya kita, yang penting silaturahmi, kita datangin, kita jelasin, terangin ya. Bahwasanya ini memang benar-benar resiko tinggi pada saat itu, 2011. Makanya seperti tahun 2021, 2020, 2021 ini mirip cerita masa 2011, 2012. Masa jahiliyahmu dulu ya. Makanya kita tertawa-tertawa aja kan, mereka masuk ke zona Ponzi gitu. Apa yang kamu pelajarin dari peristiwa itu? Apa dari? Yang saya pelajarin dari peristiwa itu sih banyak ya Pak ya. Yang paling utama itu ternyata materi itu tidak terlalu penting. Kalau materi itu bukan didapat dari hasil yang halal. Jadi ya tadi tuh kenyamanan itu kan kenyamanan itu kan setiap orang memiliki level-level tersendiri. Ada yang pendapatan 50.000 sudah nyaman. Ada yang 100.000 nyaman, ada yang 1 miliar nyaman, ada yang 1 triliun pun nyaman. Tapi tidak sedikit juga orang yang pendapatannya sampai besar juga nggak nyaman. Nggak nyaman. Banyak juga. Semuanya masalah mindset kali ya? Iya, mindset. Ya. Jadi sekarang sih arahnya ke zona nyaman aja dulu. Nanti untuk yang lainnya ngikut lah. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Setelah berdoa, berserah diri kepada itu malah Sang Pencipta. Perusahaan itu growth. Malah naik. Perusahaan yang sama? Iya, jadi semenjak perusahaan pulsa. Oh, pulsa. Udah masuk pulsa? Iya, pada saat saya gini, pada waktu tahun 2014-15 itu kan saya masuk di Tebu, diajari sama Pak Bogi tadi nih, kita bicara, ada beliau sekarang komisaris saya, itu Pak Bogi Nugroho. Itu kan beliau ngajari saya di dunia tebu. Wah, jadi kita nyari tebu di Lumajang, di Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, itu berbaur sama petani. Kita nebas, bahasa nebas itu kita borong ya. Borong tebu. Nah, pada saat itu tahun 2016 akhir itu kan benar-benar harga gula jatuh. Karena pemerintah impor? Betul, besar-besaran. Akhirnya ya kita harus jatuh dan kita harus hijrah ke Jogja. Pada saat hijrah ke Jogja itulah saya sholat malam itu tadi. Sholat malam, saya bersumpah, ya Allah, hamba mungkin salah untuk mencintai sesuatu. Minta materi tepatnya? Iya. Akhirnya sampai saat ini mungkin materi yang mengikuti saya. Makanya banyak banget proyek itu sebenarnya banyak. Cuman banyak yang saya takut kalau saya terlalu haus tentang proyek atau masalah ini akan kembali seperti dulu. Gitu. Luar biasa. Iya. Jadi sekarang di pulsa aja dan sekitar 40 M-an sebulan? Iya, alhamdulillah. Tapi tetap, karena target saya tahun ini kan 90 M. Sebulan? Sebulan. Makanya kan growth-nya per bulan itu meningkat terus. Kamu tuh pulsa itu kan bisnisnya komisi ya? Iya, markup. Markup. Berapa persen? Cuma 1%. 1%? Iya, 1% dari omset. Dari omset. Mungkin dari omset 40 itu ya 1% 400 juta. Ya kecil sekali. Tapi kan tingkat kenyamanan saya mungkin ya dari situ udah luar biasa. Bisa banyak menghidupi teman-teman. Berapa pekerja sekarang? Sekarang dari ada 30-40 untuk yang dari kantor sama yang ada di lapangan. Sekarang ada di seluruh Indonesia ya? Ada di seluruh Indonesia. Iya. Kerjasama? Kerjasama. Kalau untuk kerjasama bermitra itu banyak sekali. Ada sekitar 12.000 counter aktif. 12.000 counter? Iya. Bekerja sama dengan Dariri? Iya, betul.
Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Jadi mereka beli pulsa dari Iya. Untuk mereka jual lagi? Mereka jual lagi. Seperti itu. Dan kamu, semua operator kamu pegang? Semua operator, sama e-money dan sebagainya. Kayak tagihan-tagihan listrik, tagihan telepon dan sebagainya itu kita pegang. Itu yang karena besarnya? Memang spesialisnya... Itu dapat fee? Iya, dapat fee. Spesialisnya server pulsa kan dari situ. Luar biasa. Gimana bisa SMA aja nggak tamat ngerunning bisnis yang 40 miliar sebulan dari diri? Apa rahasianya? Rahasianya itu sebenarnya ya nggak ada sih. Rahasianya ya intinya siapa yang memegang dulu. Kan dari awal itu saya pegang itu mungkin omsetnya masih sekitar 3 sampai 4 miliar. Habis itu kita di-handle sama orang-orang, kita bayar orang-orang yang lebih hebat. Nah, itulah yang membuat besar. Jadi kuncimu adalah percaya dengan orang-orang yang lebih hebat. Betul. Kalau untuk kinerja kita hebat. Kita percayakan kepada orang full. Mungkin dari finance yang harus kita keuangan yang mungkin kita benar-benar rapiin sebelum saya serahkan ke orang. Yaitu mungkin seperti halnya ada makernya, ada approvalnya. Jadi antara maker sama approval itu beda kota. Jadi waktu transfer uang itu ke agregator atau switcher itu yang maker aja, nanti approvalnya beda orang dan mereka nggak saling kenal. Itu aja. Kalau untuk yang lain seperti sistem bisnisnya kita percayakan kepada orang. Mereka lebih ahli. Orang-orang yang lulusan fresh graduate atau sebagainya kan mereka punya jiwa-jiwa muda nih untuk membesarkan sebuah usaha orang, perusahaan. Jadi mereka lah yang bisa kita manfaatkan untuk membesarkan perusahaan. Katanya bisnis pulsa itu walaupun untung kecil enak ya. Ada masalah cash management yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis-bisnis lain ya. Betul. Ya. Itu kuncimu ya. Ya. Jadi ini kita cerita lagi kembali ke tahun 2016 ketika pada saat jatuh di usaha tebu tadi. Saya saya berhijrah ke Jogja. Saya berhijrah ke Jogja itu tanya sama istri, kita ngobrol. Kita hijrah di Jogja, itu kira-kira mau bisnis apa? Karena basic kita ini bukan karyawan. Kita kalau kerja di mana-mana juga mungkin gaji ya di bawah UMK lah. Karena ijazah masih paket C juga. Mau kerja apa ya? Waktu itu kita modalnya hanya 1 mobil saja. Punya 1 mobil? Cuma 1 mobil modalnya habis dari jatuh itu, terakhir jatuh ke Jogja, hijrah ke Jogja itu cuma punya 1 mobil. Habis itu ngekos. Gini aja, gimana kalau kita buat server pulsa? Karena ini adalah bisnis yang tanpa investor, gitu kan? Kok bisa? Karena biasanya kan kalau server pulsa itu kan enaknya gini, orang deposit dulu nih. Bukan saya yang modalin barang dulu atau stok dulu. Jadi orang deposit, nanti uang depositnya kita stok ke atas. Begitu terus. Nah itu deposit misalkan ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1 juta. Dikalikan dari 12.000 sampai lebih lah, 12.000 orang kalau deposit semua minimal 500.000. Udah berapa uang yang sudah terkumpul di kita. Dan itu juga punya proses. Tidak mungkin sekali buat langsung orang percaya, pasti ada tahap. Makanya waktu itu saya berpuasa 1 tahun sama istri. Berpuasa, artinya berpuasa itu puasa gaya hidup, puasa jalan-jalan. Jadi istri itu di kos, saya yang waktu itu taksi online ya. Jadi taksi online. Jadi kebetulan alhamdulillah gokar pada saat itu dengan fee yang luar biasa besar ya. Jadi kehidupan untuk makan saya pada saat itu ya dari sopir taksi itu. Supir taksi. Jadi dari supir taksi untuk makan sekalian malamnya saya besarin usaha, server pulsa. Terus berjalan dalam 1 tahun. 1 tahun itu kita punya omset sekitar 1 bulan itu bisa 2M, 3M. Oh iya? Iya pada saat itu 1 tahun. Dalam perjalanan 1 tahun ya. Nah setelah itu baru kita sewa ruko. Sewa ruko itu untuk memegang 1 karyawan dulu, untuk memanage customer service, keuangan masih dipegang istri. Tahun berikutnya baru kita punya banyak karyawan. Keuangan sudah dipegang sama orang lain, saya dan istri udah nggak megang apa-apa. Jadi kalau misalkan kita jalan kemana-mana itu ya pakai operasional. Ya itu. Yang ngajarin bisnis pulsa itu siapa? Sebelumnya waktu saya tahun 2010, waktu masih di jalan-jalan itu saya pernah
kerja di Kisel ya. Kisel. Iya, perusahaan Kisel, Kisel. distributor perusahaan. Sebenarnya sebelumnya namanya, kalau yang ini kan gabungan, kalau di Bontang itu, di kota Bontang itu bukan Kisel sebenarnya namanya. Namanya dulu di Telco. Nah, namanya Telco, perusahaan Telco. Waktu saya masuk itu hanya banyak belajar aja. Kumpul-kumpul lah sama orang-orang server pulsa. Ternyata server pulsa itu lebih kaya daripada karyawan-karyawan yang ada di dalam. Akhirnya ya, kenapa saya harus di sini? Harusnya jadi mereka gitu. Saya banyak belajar lah sama para server pulsa. Cuman belajar dan saya belum terapin waktu itu. Diterapin waktu tahun 2016. Startnya di Jogja? Startnya di Jogja. Oh, sebelumnya masih di Bontang? Masih di Bontang. Itu waktu masih di jalanan. Tahun 2010. Oh, belajarnya? Belajarnya. Habis itu baru main Ponzi tadi itu. Main Ponzi sampai tahun 2014 akhir. Kunci kesuksesanmu di mana, Pak? Dari ini? Kunci kesuksesan saya itu di fokus saja. Fokus di dalam satu bidang. Jadi kalau bahasa yang pernah saya dengar itu, seorang pengusaha pernah bicara gini. Cukup satu jurus yang kita asah terus-menerus. Betul. Iya kan? Daripada kita punya banyak jurus, namun banyak kelemahan. Tanggung-tanggung. Iya. Jadi satu jurus itu kita, kita asah terus-menerus sampai kita bisa berhasil di dalam satu jurus itu. Nah, jadi saya fokus di bidang pulsa ini, benar-benar saya fokus, nggak nyebar kemana-mana. Nyebar ini waktu tergiur di zona ini, waktu corona ini aja. Pada suatu acara ada corona ini banyak pandemi itu banyak banget tawaran-tawaran bagus. Habis itu saya masuk sampai pernah berinvestasi di barbershop, punya adik kelas yang saya mohon maaf banget, sebenarnya itu bukan dari kuasa saya sampai manajer yang megang barbershop atau pemilik barbershop itu sampai bunuh diri. Karena? Ya saya kurang tahu karenanya, karena mungkin ini saya hanya berinvestasi saja. Jadi nggak tahu apa-apa. Gagal terus bulan November tahun 2020 bunuh diri. Itu. Habis dong. Kalau barbershopnya masih ada. Barbershopnya masih ada, tapi saya hibahkan. Investasi itu saya hibahkan kepada istrinya beliau. Sampai sekarang masih sahabat ada. Ya? Sampai sekarang, karena sahabat ya. Di Samarinda. Terus katanya investasinya banyak ya sekarang? Perusahaannya dari banyak? Di luar pulsa? Ya, alhamdulillah. Itu berkat dari orang-orang hebat di sekitar saya sih. Bukan dari saya sebenarnya. Kalau saya pribadi kan jalan itu lurus saja pengennya, karena sudah pernah tengok kanan tengok kiri jatuh gitu, terus kesandung gitu kan. Sekarang kita lurus, di depan ada orang, ya udah saya biayain, nanti mereka yang jalan. Seperti halnya kayak kita memelihara ada berapa puluh kambing perah, ada kambing perah, iya, terus kambing sanen sama kambing etawa itu ada di Lumajang. Ada juga yang alhamdulillah sekarang memegang pabrik minyak goreng, ada juga pabrik minyak goreng. Ada laundry juga sebenarnya? Ada laundry punya istri. Laundry sekarang baru mulai ini geprek. Ayam geprek. Ya itu bukan dari saya sebenarnya idenya dari orang-orang hebat yang selalu berpresentasi di saya, dan bagi saya presentasi mereka itu masuk akal. Ya udah kita buat, saya pegang dulu selama 2-3 bulan. Setelah 2-3 bulan saya ngerti, nanti saya saya atur manajemennya, didampingi oleh asisten saya. Oke, udah jalan, baru saya tinggal. Sampai sekarang. Begitu terus? Begitu terus. Prosesnya? Prosesnya seperti itu. Kan banyak yang datang ya, karena dari ini tahu orang, ini banyak duit nih, toke nih, bos ya. Dari ini ngelihat, ini oke, ini enggak, tuh dari mana tentunya? Dari perjalanan ya. Iya. Jam terbang kita berkenalan. Jadi kenalnya kita itu berapa lama, terus jadi orang yang penting ya? Iya, orangnya. Nah, jadi saya ajak jalan kemana-mana dulu ya, seperti halnya yang Pak Helmi pernah katakan, itu kita harus ajak dulu kemana-mana. Adakan perjalanan panjang. Iya, adakan supaya kita tahu karakternya. Ya. Itu sudah saya lakukan udah lama sekali. Udah lama sekali. Seperti halnya yang kata Pak Mardigu juga pernah ngomong begini.
genggam cita-cita mereka. Itu sudah saya genggam dulu sebelum beliau bicara pada saat di forum atau pernah diskusi sama beliau. Jadi saya kalau karyawan, kenapa kok karyawannya Mas Dardiri kok banyak yang setia? Alasan saya menggenggam cita-cita mereka. Jadi perusahaan saya itu adalah salah satu jembatan untuk menggapai cita-cita mereka. Bukan menggenggam mereka supaya mereka itu tetap di sini. Jadi pada saat mereka itu ingin kerja itu Ingin usaha sendiri? Bukan, mau punya inisiatif gitu? Ya, mau jadi karyawan. Oh, jadi karyawan. Ngelamar kerja. Jadi pada saat mau ngelamar kerja, saya tanya dulu, hobi dia apa, cita-cita aslinya mau kemana. Saya tanya, habis itu waktu masuk kerja saya ajak jalan dulu. Karyawan saya rata-rata itu saya ajak happy. Jadi waktu masuk pertama itu saya ajak jalan jauh. Ajak jalan-jalan dulu. Ajak jalan-jalan ke Sarangan. Kemana-mana lah, aja jalan seminggu. Jadi tahu sifat dia aslinya seperti apa. Kalau menurut saya baik, dia saya teruskan jadi karyawan. Kalau nggak baik, nggak saya teruskan. Nggak teruskan. Iya. Ketahuan ya kalau jangan yang pemalas ya. Iya, jadi yang sholat apa enggak. Betul, itu penting sekali. Itu penting sekali. Karena kan di sini kan bisnis itu bukan untuk mencari materi semata, tapi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Wah, pesantrennya keluar. Iya. Ini tadi sebenarnya mau keluarin terus, ini kan gak enak nanti. Gak apa-apa dong. Ini kan keren. Kita belajar banyak ya. Iya, kan? harus ada bagiannya kalau masalah bicara pesantren itu. Takut salah karena kan gak lulus. Yang penting kan ngejalani. Iya, alhamdulillah. Iya. Saya lebih banyak ke arah sami'na wa ata'na ya. Jadi kemarin saya lihat ya. Ya, ketemu dengan salah satu ustadznya gitu. Dardiri demikian hormat ya. Alhamdulillah. Itu pernah yang mecat kamu Dal ya? Iya, betul. Yang ngeluarin kamu? Iya, beliau yang ngeluarin saya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kamu kalau nggak dikeluarin belum menjadi seperti ini. Begitu juga Bapak juga kalau mungkin nggak sampai ngusir kamu tuh? Ngusir seperti itu, mungkin saya nggak akan seperti ini. Saya berterima kasih sama para kiai-kiai yang udah mendampingi saya atau mendidik saya, dan orang tua utama itu udah mendampingi saya dalam perjalanan saya. Jadi saya pernah suatu ketika ingin deal ini, ingin goal. Kita mau tanda tangan perjanjian. Pada saat itu saya dapat telepon dari Pak Kiai. Mas Dardiri bisa datang ke sini. Dardiri datang ke sini. Karena Kiai sami'na wa ata'na, saya datang. Saya gagalkan dulu untuk masalah bisnis. Itu sering terjadi. Sering terjadi, bukan sekali dua kali, tapi sering terjadi. Saya anggap itu adalah jalan yang Allah udah berikan atau tunjukkan untuk kita, hal yang terbaik. Bukan, oh ini bagi saya baik. Bukan bagi saya baik, belum tentu bagi Allah itu baik. Sekarang saya ya ngikutin apa kata Kiai. Karena biasanya yang udah dekat sama Allah yang luar biasa, itu kan jauh lebih luar biasa nih keputusannya dibanding saya dengan feeling pribadi. Karena saya sekarang nggak mengandalkan feeling. Terlalu banyak mengandalkan feeling, malah kesandung. Jatuh. Saya dulu jatuh bangun di perusahaan, usaha-usaha saya itu karena mengandalkan feeling. Harus saat ini sih mengandalkan diskusi, mengandalkan nasihat juga dari kiai sama orang tua. Katanya gagalnya 30-40 kali ya sebelumnya ya? Banyak sekali, betul. Penyebab gagalnya apa? Ditipu teman? Sama, jiwa muda. Jiwa muda? Jiwa muda itu kan ada juga sistem flexing yang tadi tuh. Cuman kan pernah juga ngalamin gitu. Tapi kan enggak seheboh yang saat ini. Iya. Kalah sama Indra Kents. Iya. Mungkin sosial medianya dulu nggak sekeren sekarang lah ya. Lari apa? Beli mobil gitu? Iya, beli mobil, beli ini, beli itu. Ya, seenaknya aja lah. Ya, jatuh lagi, cari lagi yang baru. Ya, kesana kemari. Tapi ya nggak habis-habis. Umur 30 tahun itu sudah, 29 itu udah mulai pengen, pengen kehidupan nyaman. Karena pada saat saya di zona Ponzi itu yang kasihan itu anak saya. Anak saya sering kena bentak. Oh iya, oleh? Iya, psikologi saya. Kan main psikologi. Forex trading psikologi. Floating ataupun mungkin ya floating ya,
floating, minusnya banyak, itu kan otomatis disenggol dikit aja, senggol bacok rasanya kan gitu. Sensitif banget. Sensitif sekali. Sampai anak aja cuman pengen lihat laptop kita aja, kita teriak-teriak marah-marah. Gitu. Jadi kayak temperamental kita muncul. Jadi akhirnya udahlah saya akhiri. Pengen hal yang baik untuk keluarga. Kita pengen nyaman, kalau perlu kita jalan-jalan. Nah, seperti sekarang? Sekarang, alhamdulillah. Sekarang ya jalan-jalan terus. Nggak pernah di kantor, nggak pernah di rumah. Usaha ada jalan sendiri? Iya, jalan autopilot. Jalan sendiri, autopilot. Jadi nggak pernah megang laptop juga, nggak pernah bawa kemana-mana, nggak pernah bawa laptop. HP pun jarang saya angkat, saya lihat. WhatsApp mungkin kalau misalkan ada orang WhatsApp, saya lihat setelah 3-4 jam, saya lihat, oh ada banyak WhatsApp nih, baru jawabin satu-satu. Nggak langsung, jarang sekali kalau lagi ngobrol, kumpul itu pegang HP itu jarang sekali. Ini ngapain? Lebih banyak ngapain? Apa ya? Monitor teman-teman aja sih. Oh seperti itu tuh. Kebiasaan mereka, oh sama seperti dulu saya. Ya banyaknya jalan sih. Jalan, menghibur diri, menghibur istri, menghibur anak. Gitu. Itu aja. Sama menghibur orang tua. Kadang orang tua kalau nanya, ada uang nggak? Wah, nggak ada habis-habisnya uangnya, Mak. Butuh berapa saya kirim ini gitu. Oh, Bapak masih ada? Iya, masih. Alhamdulillah. Ibu masih sehat, ada? Iya, sehat-sehat. Di Kalimantan? Iya, di Perangkat Selatan. Di Desa Perangkat Selatan. Bangga banget mereka ya? Alhamdulillah. Harus menjadi kebanggaan. Dan perjalanan yang sulit yang saya lakukan itu memang untuk Allah dan mereka. Bapak Ibu petani dulu? Petani. Sampai sekarang masih petani. Tani apa? Kebun karet sama sawit. Ya, makanya saya pengen buat usaha pabrik minyak ini sebenarnya ada pengen mengedukasi sebenarnya. Edukasi ke masyarakat, kita buat namanya home industry. Kalau kita buat pabrik besar, kita kan nggak mampu nih, karena kita harus butuh investor besar-besaran. Kalau home industry kan setiap rumah punya alat yang mungkin bisa memproduksi 50 liter per hari. Nanti kita gabungkan dari 1000 rumah, 1000 kakak. Oh, lumayan dong. Nah, jadi lumayan kan. Nah, itu yang lagi pengen saya edukasi nanti. Makanya dari awal dulu sekarang saya bangun. Untuk sekitar 10 tahun ke depan. Itu. Luar biasa. Iya. Katanya di perusahaan cuma berdua doang ya? Iya, berdua. Saya sama Pak Bogi Nugroho. Jadi sama-sama orang yang telat kalau. Telat apa? Tell me. Tell me. Jadi ini unik juga kalau misalkan sudah kumpul sama orang-orang hebat, sama orang-orang, sama asisten juga. Kita ini sempat disindir sama orang-orang tell me kok bisa buat perusahaan. Nah itu juga nggak tahu. Karena saya ini orang yang agak tell me ya, kalau ada orang ngomong yang hang language atau bahasanya tinggi-tinggi gitu, kadang agak mikirnya tuh telat sekali. Makanya kadang kemana-mana itu harus bawa asisten. Jadi ketika mereka bicara, itu saya dengerin seakan-akan kayak mendengerin, padahal nggak tahu nih, bego-bego ini kan. Si karyawan ini, si asisten saya selalu dengerin. Nanti sampai kantor, baru dia yang nerangin ini, sampai detail. Sampai detail dia yang nerangin. Oh, maksudnya gini, cuma beda bahasa doang. Anak-anak muda? Iya, anak muda. Masih umur 22-23. Sekolahan? Ya, orang-orang S1 lah. Minimal? Iya, minimal. Dia keren kok. Partnermu juga begitu ya? Hah? Partnermu yang Bogi itu begitu juga? Pak Bogi S1, cuma memang orangnya beliau sama-sama saya seperti itu. Telmi juga. Beliau kalau diajak ngomong itu, waduh aku gak ngerti. Telmi kok iso sugih ngono ya? Iya, itu gak tahu itu Pak. Jadi ya, kita nggak banyak mikir dalam bisnis. Beliau itu orang hebat. Jangan gara-gara nggak dipikirin gitu ya? Iya, jadi udah bisnis mikir. Di Bismillah ya, gitu aja? Bismillah aja, sampai dawatona. Ya, Bismillah. Akhirnya ya jalan-jalan sendiri. Itu yang saya bilang kesalahan orang pintar itu kadang-kadang apa? Terlalu mikir gitu. Iya. Begitu terlalu mikir, terlalu dihitung, peluangnya udah lewat, baru mutusin gitu. Kemungkinan seperti itu. Karena saya sendiri sih nggak banyak mikir ya. Dulu sering banyak mikir malah gagal terus. Ya udah jangan dipikirin. Ya, alhamdulillah. Saya biar mereka yang mikirin, anak-anak muda kan. Nggak gampang gitu ya? Iya. Ya nggak gampang, Pak. Cuman itu kan sesuai jam terbang sebenarnya. Jam terbang kita berapa kali jatuh. Oh, kesalahan saya di sini. Di sini berusaha saya lengkapi. Saya ini apa namanya? Saya didik lah. Saya lengkapi, saya didik. Baru kadang saya ikut seminar-seminar besar. Kadang seminar-seminar seperti CEO Mastermind, CEO MMBC atau Roto Billionaire dan lainnya itu hanya untuk
apa namanya, upgrade lingkungan aja. Biasanya saya kumpul sama orang-orang lurus. Iya. Nah, saya pengen kumpul sama orang-orang gila lah. Nyari network. Iya, dari network. Karena orang-orang lurus itu biasanya kan banyak utang. Jadi orang-orang yang ya kumpul-kumpul itu kan orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman, orang-orang lurus. Tapi ketika ditanya utang di bank banyak banget. Nggak nyindir loh dia. Enggak. Jadi kalau misalkan orang-orang yang gila kan di SEO Mastermind, orangnya gila-gila nih cari investor. Nah, investor nggak apa-apa. Kalau utang bank, utang sebagainya kan kadang ya ini larinya nanti ke riba lagi. Aku nggak enak nih kita bicara itu ke pesantren lagi. Nggak ada ngutang? Alhamdulillah nggak ada. Sampai saat ini. Dan saya tidak pernah dipercaya sama bank. Saya pernah nyoba sama istri, ayo ini apa namanya, kita ngajukan KPR nih. Akhirnya ngajukan KPR, kita DP 80 juta, ditolak. Nggak meyakinkan? Nggak meyakinkan. Gitu. Salah itu bang ya? Iya, alhamdulillah. Saya bersyukur alhamdulillah. Karena nggak meyakinkan itu akhirnya nggak pernah terlilit utang sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang, nggak pernah terlilit. Uang juga disimpan di bank nggak? Di bank disimpan sih ya sesuai transaksi ya. Itu uang transaksi perusahaan. Kalau uang yang disimpan itu larinya ke aset ya. Larinya banyak ke aset ya. usaha, ke buka usaha baru. Nggak terlalu mengandalkan bunga bank gitu nggak? Nggak mengandalkan. Bunga bank itu malah kita kadang terlalu berharap ya kayak arisan gitu. Jadi malah kita hanya mengandalkan menjagakan satu materi, yang lainnya malah terbengkalai. Itu aja sih. Oke, jadi ke target akhir tahun ini 100 miliar sebulan? 90 dulu lah. Karena kan saya lihat ininya, apa namanya, kenaikan per bulannya kelihatan. Jadi growth-nya kelihatan. Bisa? Insya Allah ya harus bisa. Apa yang dilakukan untuk mencapai target? Nggak kecil loh itu. 90 aja ada triliun setahun artinya. Setahun ya segitu. Yeah. Jadi ini tergantung dari mereka. Kan mereka ini kan target ini kan awal mulanya dari si karyawan ini. Pak, ini sepertinya target kita harus 90 M per bulan. Mereka yang bilang? Iya, harus bisa Pak. Nah, saya iya, sip, mantap gitu doang. Saya harus cuman mantap, keren. Karena kan ini untuk menggapai cita-cita mereka juga. Mereka minta apa nih? Ya kita sekolahkan, kita Pak saya pengen beli ini. Ya udah targetkan tahun ini harus bisa, nanti sampean saya kasih ini. Saya kasih riba. Begitu ini sistem dengan karyawan. Iya. Jadi mereka merasa kerja di situ itu bukan kayak kerja rodi, memang benar-benar mengabdi. Kan perusahaan saya ini saya anggap seperti di pesantren ya. Larinya ke pesantren, pengabdian. Walaupun mereka digaji, mereka tetap lihat dari level mereka bagaimana cara mengabdi kepada perusahaan. Yeah. Seberapa besar dia mengabdi kepada perusahaan, begitu juga nanti cita-cita dia bisa mengabdi kepada dia. Dibalik-balik aja? Dibalik-balik aja. Sebenarnya hidup itu muter-muter aja kan. Kembali lagi. Umur udah berapa dari? Sekarang 33 tahun. Waduh. Iya, masih harus banyak belajar kepada teman-teman. Ya itu. Apa lagi yang mau dicapai sekarang? Ada bisnis lagi atau apa? Kalau ada bisnis lagi sih, saya tergantung dari ini ya. Dari siapa yang ada di dalam lingkungan saya. Lingkungan yang sudah terbentuk ini, kira-kira Pak saya ingin mendirikan ini. Nah, saya mungkin masuk. Oh, lebih banyak begitu ya? Iya. Dari internal aja? Dari internal aja. Organik aja gitu? Iya, organik. Gitu. Karena mereka yang memang saya ambil adalah orang-orang yang hebat. Bukan orang-orang yang asal saya Pak, saya mau jadi karyawan gitu doang. Diuji dulu yang Diuji dulu memang benar-benar orangnya mentalnya kuat atau enggak. Benar-benar sholatnya kuat atau enggak. Ya itu. Terus bagaimana dia menjaga attitude sama kejujurannya dia, itu penting. Ya? Penting banget. Sampai sekarang saya perusahaan ini aja saya tinggal, itu 1 rupiah pun mereka nggak ada yang berani ngambil. Ada yang pernah sempat ngambil? Belum pernah sempat sih. Karena kan memang tipe saya kan bukan orang yang tangan panjang ya. Kan tergantung Pak. Orang yang mungkin kan biasanya owner ini. Perusahaan itu kan cerminan dari pemilik perusahaan. Oh iya, corporate culture ditentukan oleh pemimpin. Iya, jadi kalau pemiliknya suka nyuri atau mungkin korupsi lah dikit-dikit, ya nanti yang lain ikut. Walaupun nggak kelihatan. Itu jadi dari ini mimpin dengan contoh ya? Iya, seperti itu.
Jadi, pernah ditipu, pernah wah, sering. dibohongin temen gitu? Sangat sering. Hmm. Sangat sering. Hmm. Ya sering sekali karena kita ini kan jadi orang itu orang dikit-dikit percaya apa namanya? Oh, ini seperti ini berpresentasi keren-kerenan gitu. Jadi ya saya tanya, ini kayaknya keren, Pak. Kayaknya keren. Tanya dulu sama Kiai. Oh enggak, kayaknya keren. Oh, tetap yang nentuin Kiai? Iya, ya kalau misalkan yang nentuin Kiai biasanya lebih keren. Kalau kita itu feeling nggak keren-keren sampai sekarang gitu. Kalau Sami Nawa atau anak sama Kiai itu enaknya gini. Kita disuruh terjun nih, terjun ke sungai. Itu udah tahu itu sungai. Kalau orang kadang kan harus yang terlalu pintar ya, orang yang terlalu pintar itu kadang harus ini kira-kira ada apa di sana? Oke. Ragu-ragu. Udah tahu diperintah sama Kiai. Masih ragu. Kalau saya diperintah Kiai langsung jebur, nggak tahu ada batu, ada apa, ternyata di sana ada emas, ada berlian. Kita nggak tahu ya. Percaya bukan sama Kiai? Selalu percaya sama Kiai. Habis itu nanti kalau dapat yang berharga ya kita bagi dua Kiai. Gitu. Pantas kamu disayang sama Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang saya dapat ini apa namanya? Dapat amanah sama beliau untuk mengembangkan perekonomian pondok pesantren di Al Barokah di Kertosono. Itu dulu wakafnya Pak Harmoko ya. Jadi itu aja. Jadi bangun usaha-usaha kayak usaha laundry khusus pondok. Ya, kayak untuk jadi distributor beras terus yang besar di Jawa Timur. Ya ini lagi kita bangun terus untuk sebenarnya bisnisnya bisnis yang ada aja ya. Betul. Nggak perlu yang ngawang-ngawang ya. Nggak usah ngawang-ngawang, nggak terlalu berlebihan. Biar kita nge-cheat aja. Nanti orang sudah sampai ujung, baru kita loncat sampai ujung. Yang tengah-tengah proses ini biar dilewatin orang-orang aja dulu. Itu kalau misalkan ditanya. Karena banyak masyarakat itu dengan teknologi yang ada. Itu kan teknologi ini lari nih. Kencang sekali. Ada NFT lah, apalagi sekarang ini Metaverse. Kita kan belum ngerti. Biar mereka dulu jatuh bangunnya, nanti kalau sampai ujungnya seperti apa, baru kita loncat. Oke. Seperti itu. Kalau masa depan penjualan pulsa tetap akan bagus? Kalau untuk penjualan pulsa saat ini bagus ya. Cuman kompetitornya kan udah lumayan besar. Seperti marketplace, seperti Tokopedia dan lain-lain. Seperti Bukalapak atau... Mereka jualan juga? Wah, mereka jualan juga. Tapi ya tetap kita konsisten, memberikan pelayanan yang terbaik di produk yang spesial seperti pulsa. Ya. Oke, dari ini jadi luar biasa ya. Jadi saya berharap kita belajar banyak dari seseorang yang pendidikannya mohon maaf tidak tinggi gitu ya. Dan kemudian juga perjalanan hidupnya up and down. Ya, jadi banyak gagalnya. Kemudian bekerja keras, berserah kepada Sang Pencipta ya. Jadi saya berharap kita belajar banyak dari tamu-tamu saya yang hebat. Bayangkan dari diri usia 33, bisnis pulsanya aja omzetnya 40 miliar sebulan. Saya ceritakan di mana-mana. Saya bilang, saya punya menti gitu yang bisnisnya pulsa, omzetnya 40 miliar dan sekolahnya tidak tinggi. Ya, jadi orang semua kaget. Jadi semoga kita belajar bahwa sukses itu tidak harus ditentukan oleh sekolah. Tidak harus ditentukan oleh sekolah baik, sekolah apa gitu. Semuanya tergantung dari karakter sendiri ya. Dan arti sukses untuk Dadi adalah bagaimana dia hidupnya bisa nyaman. Untuk apa duit banyak tapi kalau tidak nyaman. Begitu dari dia. Betul. Oke, saya challenge Anda untuk apa arti kesuksesan untuk teman-teman semua. Silakan kirim di komentar. Dan yang kami anggap baik akan mendapatkan giveaway dari kami sebesar Rp300.000 ya. Saya tunggu. Baik, dari terakhir. Ada advice nggak? Ada nasihat nggak untuk teman-teman yang juga ingin mencapai sukses seperti seorang Dadi? Terutama teman-teman juga yang berasal dari pesantren. Kalau saya pribadi sih tetap tingkatkan keimanan kita, terus pengabdian kita kepada Allah. Karena sebesar apapun pengabdian kita kepada Allah, sebesar itu juga penghasilan atau pendapatan yang kita dapatkan, feedback yang kita dapatkan, tergantung dari pengabdian kita. Termasuk beramal ya? Ya, termasuk beramal. Itu kan salah satu, itu hanya sebagian dari pengabdian juga. Pengabdian itu kan banyak. Pengabdian itu benar-benar cinta kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Kalau kita besar sampai benar-benar siap
besar mengabdi kepada Allah, maka nanti yang lain itu akan ngikut gitu. Ikut ya. Ya. Baik, nasihat yang simpel dan sangat mengena, dan itulah wawancara saya dengan Dardiri, ya seorang pemuda yang saya geleng-geleng ya. Tiap ketemu tuh semangat, ngomongnya kenceng, di mana-mana dia menjadi pusat perhatian. Hidupnya rileks banget ya. Jadi karena memang dia sudah mencapai apa yang dia impikan, dan kita doakan semoga Anda juga bisa mengikuti hal yang sama, dan dari diri kita belajar nggak ada yang nggak mungkin di dunia. Ya asal bisa dilakonin, kerja keras, ikhlas ya, mengabdi kepada Sang Pencipta, insya Allah apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.